Gimana dia harus menceritakan apa yang harus ini, karena kan untuk anak-anak autistik kalau dia Asperger dia akan menceritakan apa yang dia mau. Kayak sebenarnya saya ketemu kasus di sekolah alam sana, anak TK dia bisa menceritakan bagian daripada pesawat, jumlah kursi pesawat ekonomi yang belum tentu anak seumuran dia ngerti ya. Dan dia menggunakan pakai bahasa Inggris dan lebih lengkap. Are you ready? Let's go. Oke, kita kembali nih Bu. Di perbincangan kita yang panjang lebar tadi ya, rasanya udah mencakup semua. Tapi kalau mau dikorek-korek lebih banyak lagi nggak habis-habis Bu. Waktu kita butuh panjang sekali. Tapi ini mungkin pertanyaan semua orang nih Bu. Semua orang bertanya-tanya ya. Pertanyaannya seperti ini Bu. Perkembangan sekolah autis itu sendiri, ya, perkembangannya saat ini, ya, apakah sudah memadai dan bisa mengakomodir dengan jumlah anak autis itu sendiri, khususnya di Indonesia? Kalau untuk fasilitas atau apapun ya, kita nggak berbicara, karena kan ini bicara masalah keinginan seseorang. Tapi kita ambil positifnya dari setiap orang dibangunnya sekolah autis itu, yang terpenting adalah anak-anak autistik itu bisa terakomodir ya. Itu aja dari segi pendidikan, karena mereka mempunyai derajat apa ya namanya kesamaan, atau kan pendidikan untuk semua. Salaman kakak seperti itu. Sebenarnya apa ya, semua kembali lagi kepada satu, kita bicara wilayah. Kalau kita bicara misalnya saya ngomong di Bangka Belitung waktu itu hanya ada PLA, pelayanan pusat layanan autism, itu gratis loh. Tapi mereka itu mempunyai jatah 6 bulan. Nah, perkembangan autis itu di dunia, saya bilang daerah pun banyak. Bangka Belitung kalau sendiri daerahnya pecah-pecah gitu. Dia hanya 6 bulan, dia harus bergantian dengan klien lagi yang 6 bulan. Nah, disitulah yang nantinya itu agak kesulitan dalam membuat program orang tua, karena nggak semua orang tua mau melakukan itu kalau tanpa ada bimbingan dari sekolah. 6 bulan dia istirahat di rumah, anak akan balik lagi ke pola yang seperti awal. Dengan usia bertambah, kemampuan makin mundur, rigid gitu. Itu ada kesulitan seperti itu. Jadi saya sangat senang di Depok ini banyak sekali sekolah. Makanya saya gini, saya keluar dari sekolah yang pertama, membuat sekolah baru, saya membuat satu pola yang berbeda. Kalau sekolah saya yang lama, saya menerima dari tingkat SD. Tapi pola sekolah yang saya sekarang ini adalah antara anak 11 sampai dewasa. Jadi saya membuat supaya apa? Meminimalkan supaya sekolah anak-anak yang autistik ini diterima itu di sekolah di sekolah khusus manapun yang ada di Depok. Nah, sedangkan saya cukuplah orang yang dewasa yang mempunyai suatu tataran di mana orang tua sudah tidak terlalu banyak berharap tentang akademik, tapi mereka lebih kepada kemandirian finansial. Nah, kenapa waktu pun saya dulu bikin sekolah yang awal, itu saya mengusung 8 tahun, bukan 7 tahun usia sekolah. Karena saya berharap orang tua harus mencari sekolah dulu di tempat sekolah umum. Kalau sudah dapat, baru bisa dipindahkan. Kalau ditolak sampai 13 kali atau berapa kali, barulah ke sekolah saya. Makanya kenapa saya tuh dulu dikenal pada saat buka sekolah itu, sekolah saya itu adalah sekolah anak yang berat, padahal sebenarnya tidak. Mereka adalah korban sekolah yang tidak diterima dimanapun. Jadi kalau kita bicara apakah baiknya sekolah umum, saya bicara awalnya adalah sekolah umum dulu anak ini. Jadi anak ini baiknya ditaruh di sekolah umum dulu. Sekolah umum dulu. Karena kan kita nggak tahu perkembangannya. Gitu. Kalau sampai di mana memang dia sudah mempunyai satu permasalahan, misalnya akademiknya tidak berkembang, si ibunya sudah menyatakannya sudah, saya akan membuat dia itu lebih kepada kemandirian. Paling tidak dia sudah melihat dulu dasarnya dulu. Nah, ini kembali lagi per kasus juga. Gitu. Tapi kalau saya bicara secara profesional, saya lebih baik mengarahkan karena inklusi sudah banyak gitu loh, nggak seperti dulu. Gitu. Berarti perkembangannya untuk sekolah autis ini sendiri di zaman yang sekarang ya Bu ya, kita bicara yang sekarang ini udah cukup memadai dong. Udah cukup memadai. Cukup sebenarnya. Kalau kita bicara di kota besar. Catat itu di kota besar. Bagaimana dengan teman-teman saya yang ada di kota kecil sana Bu, atau di daerah? Jangan itu ya. Kita pergi ke mana ya, ke Bojonegoro, Ngawi lah. Itu tempat terapi itu nggak ada loh Mbak. Hampir tidak ada. Ada akhirnya sekolah-mama. Tapi kan kemampuan ekonomi mereka beda. Nah, kalau kita buat sekolah khusus, kenapa enggak di situ? Nah, mereka alhamdulillah di situ dibantu oleh SLB. Nah, inilah yang ada
permasalahan orang tua. Nah, kadang-kadang orang tua juga sih ya. Ini kembali lagi kepada orang tua. SLB gini. Karena image-nya SLB itu kan untuk anak-anak yang terbelakang, Bu. Ya kan memang autis itu ada permasalahan nggak sih? Cuma gini, jujur saya sendiri ya, Bu, kalau sudah dengar SLB saya agak serem loh, Bu, gitu. Tapi kalau dibilang sekolah autis mungkin tidak akan seseram itu bicaranya. Kita bicara soal izin. Untuk izin tidak ada di Indonesia itu namanya sekolah khusus, tapi izinnya adalah SLB. Oh, izinnya justru SLB. Oh, gitu. Nah, sekarang sudah ada. Tadinya tidak boleh. Sekolah khusus nggak ada di Indonesia. Gitu. Tapi kita kalau izin adalah, tapi kalau PLAN boleh sekolah khusus. Nah, sekarang saya sudah lihat ada beberapa sekolah khusus ada, tapi dia lebih basicnya ada SLB. Jadi gini, semua kembali kepada penilaian orang tua. Kalau bagi saya yang terpenting ya, karena saya udah mengalami bagaimana homeschooling. Sebenarnya inti dari pendidikan di Indonesia ini kan sekolah itu aja kurikulumnya. Iya, betul. Bagaimana kita mau moles anak ini dengan karakter, ya sekolah karakter, sekolah berbasis luar negeri, sekolah berbasis itu. Sebenarnya itu kan semuanya itu adalah tambahan, yang dimana kita punya ilmunya di situ. Intinya adalah satu gitu, bahwa kita kembali lagi kurikulum Indonesia yang harus belajar semua, gitu loh. Tapi kalau kita berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kenapa enggak? Intinya kan apa? Menyekolahkan anak berkebutuhan khusus adalah cari apa, Bu? Cari duit kan? Benar nggak? Nggak usah bohong, nggak usah kita menafikan itu. Karena kalau intinya anak mau maupun kalau apa-apa kita adalah nyari duit. Kalau sudah ada kata-kata sekolah khusus, itu sudah bicara soal uang jadinya ya, Bu ya. Karena satu, pasti orang ini biaya mahal. Butuh ini khusus, ini khusus, dan itu yang kata-kata khusus itu bisa dijadikan sebagai ini kan. Nah, saya sebenarnya agak gemesnya gini, tapi mungkin kalau saya kan suka dapat ya konsultasi secara WA gitu ya. Saya ngeliatnya gini ya, tapi saya baik lagi gitu. Saya suka diingetin sama suami saya. Nggak semua orang tua tuh kayak kamu gitu loh. Pengen segala sesuatunya mandiri gitu ya. Karena Ibu pasti udah tahu ya, yang namanya ilmu itu ya, pendidikan itu kan jenjangnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang pelajari seperti itu. Nah, kenapa anak kita tidak mampu bahasa Inggris? Oke loh, kita nggak bisa bahasa Inggris, emang kita bisa mati. Bahasa Indonesia aja capek kan untuk anak autis gitu ya. Kenapa kita nggak tingkatan aja ke bahasa Indonesia? Kalau dia jagonya ke murojaah atau bacaan agama atau apa, kenapa kita nggak di situ aja? Berarti poinnya adalah lihat kelebihannya itu. Jadi jangan lihat dari labelnya. Kalau kita mampu atau nggak usah mampu deh, kita bicara pede ya. Program kurikulum itu kan ada disebar di mana-mana kan, Google itu ada ya, banyak. Internet kita bisa buka loh, paket udah gampang. Itu bisa kita ambil bikin satu program. Tapi orang tua itu tidak berani membuat satu program sendiri untuk anak. Padahal program itu adalah sangat simple, yang sangat ada di rumah. Contoh, untuk anak-anak yang awal ya, TK, SD deh, kita bicara udah SD atau TK. Anak ini kan rumah kita kan ada bagian kamar mandi, dapur, ruang tamu, kamar tidur gitu kan, beranda. Itu kan ada di mana di situ ada alat-alat, ada bagian-bagian. Anak ini kita ajarkan mandi. Apa sih alat-alat mandi itu? Ada gayung. Terus oke, kita bicara pertama, buka pintu, nyalakan lampu, kemudian taruh baju di hanger. Itu kan ilmu tuh. Mana hanger, mana baju kotor, mana baju bersih, meletakkan baju kotor di mana, nyalakan buka keran, kemudian menyiram ini. Di situ sebenarnya ilmu itu ada macam-macam. Masuk ke area kita mandi, contoh. Dia area kognitif. Apa yang diambil? Dia mengenal alat-alat ada di situ. Mana sikat gigi dia, mana pasta gigi dia, mana gayung, mana hanger, itu kognitif kan. Kemudian dia akan belajar secara berhitung. Bagaimana berapa kali dia menaikkan gayungnya. 1, 2, berarti kan dia berhitung. Kognitif masuk di situ. Kemudian dia masuk ke area kekuatan motoriknya. Angkat gayung itu susah loh. Kalau dia nggak kuat, nggak mungkin kita kasih gayung yang gede. Ya kan, kita kasih gayung yang kecil dulu. Motorik halusnya dia berjalan. Iya, kalau begitu itu kan bikin program itu sebenarnya dari situ aja dulu. Ya, Bu. Pada saat masuk kamar mandi, ajarkan alat yang ada di perkenalan di situ. Iya. Kita banyak ngomong di situ. Pada saat di dapur, kenalkan di dapur. Iya. Pada saat di ruang makan, kenalkan di ruang makan. Betul. Itu suatu program. Itu namanya program. Berarti sekolah pertama itu adalah rumah. Sebelum pergi ke sekolah di luar, sekolah pertama adalah di rumah. Nah, makanya saya bikin semacam IP itu. Orang bacanya itu, ya Allah Beni,
kayaknya sederhana banget. Orang praktisi pernah ngomong sama kayak gitu. Saya bilang, untuk apa susah-susah kalau kita berikan kepada orang tua kalau orang tuanya nggak ngerti. Sebenarnya yang orang lihat mudah, tapi menjalankannya susah loh Bu ya. Betul. Kayak kalau saya sendiri di rumah saya itu punya di samping pintu kamar mandi itu ada tulisan rule-nya kalau kita masuk atau keluar kamar mandi. Terutama keluar kamar mandi. Matikan keran, matikan lampu, tutup pintu yang benar, ya kan? Itu rule-nya. Itu kelihatannya sepele. Tapi dari kecil saya lakukan, sehingga saya sekarang tidak perlu ngomel lagi, aduh keran air tuh kebuka, ini kebuka. Nah berarti kan memang seharusnya diajarkan dari awal. Meletakkan sendal itu pulang dari luar, sendal itu harus disusun di raknya, tidak sembarangan gitu kan. Itu kan berarti kan mengajarkan mereka untuk disiplin, ya mengajarkan mereka untuk tahu bahwa oh ini harusnya di sini. Dan memang di awal-awal berat Bu. Kalau tidak sesuai, saya akan panis. Itu untuk anak normal. Sama seperti anak autis. Kita mengajarkan hal baru pasti ada penolakan. Nah, gitu. Anak normal aja ada penolakannya, apalagi jadi kita jangan takut kalau mengajarkan anak autis sesuatu yang baru, kemudian dia sampai tantrum atau apa, wajar. Kita udah biasa tantrum gitu aja. Itu fokusnya di situ. Itu yang saya gemes sampai di mana saya ngobrol di beberapa sekolah maupun di beberapa daerah. Pangkal daripada kita nggak perlu orang tua cerdas, tapi perlu kita orang tua yang kreatif, gitu aja. Tidak perlu orang tua cerdas, tapi perlu orang tua yang kreatif. Oh, kata Ibu. Ya karena tadi kembali lagi di pertanyaan yang tadi ya Bu ya. Karena tidak kita akui bahwa belum terakomodir semua ya jumlah sekolah dengan jumlah anak yang ada, terutama kita bicaranya di luar kota ya, di luar kota besar, bahwa banyak sekali sekolah di luar sana yang belum bisa semaksimal sekolah-sekolah di kota untuk masalah anak autis terutama. Makanya tadi pesannya Ibu, kalau memang tidak ada ya orang tuanya yang harus kreatif. Nah sekarang Bu terakhir nih, emang anak autis bisa sembuh Bu? Gini, ini dalam dunia autis sendiri ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Tapi saya ngambil jalan tengahnya aja gitu ya. Dia gangguan pervasif yang disebabkan oleh neurobiologisnya itu, yang sifatnya itu sangat panjang. Sembuh, saya seolah-olah kayak seperti menyangkal segala sesuatu ciptaan Allah ya kan. Kalau kita bicara secara agama, mengalami perbaikan iya, mengalami perbaikan iya, tapi sembuh tidak, karena gejala autis itu selalu ada sampai dia meninggal. Oh sih. Ya. Oke. Jadi kita harus legowo dengan setiap perubahan yang terjadi ya Bu. Jadi setiap perubahan harus dihargai. Kalau sembuhnya seperti apa ciri khas? Iya. Saya melihatnya ada satu pendapat ciri khas itu sembuh adalah dia bisa secara akademik, secara sosialisasi. Tapi mereka nih yang saya alami beberapa Asperger yang sudah bisa kerja segala macam, mengalami di dalam dirinya itu ada sesuatu. Nah itu yang masih belum bisa diterima oleh dirinya juga. Nah itulah perjuangan mereka anak-anak Asperger ini. Sebenarnya mereka itu kalau mau dibilang sembuh, mungkin kalau batasannya, makanya kita tanya kalau bikin batasan kalau gitu ya. Kalau kita bicara sembuh dari sisi mana? Iya. Aja. Kalau misalnya kita dari sisi akademik, kita nggak usah bicara. Asperger udah nggak usah diomongin soal akademik. Dia baca aja udah langsung bisa gitu. Apakah itu akan sembuh? Tapi di anxietas ada kecemasannya masih ada. Oh sih. Gitu. Jadi batasan sembuhnya itu juga kita harus buat. Tanya dulu. Kita tanya dulu sama orang yang menyatakan itu harus bisa sembuh. Batasannya apa dulu? Kalau sembuh, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah ada semacam pressure ya Bu. Pokoknya sembuh harus begini, harus sembuh. Pokoknya kita nggak usah juga orang berbicara. Oh, kata siapa nih nggak sembuh? Nggak usah. Karena gini, di luar negeri banyak saya temui itu diet aja nggak berlaku. Karena bagi mereka itu nggak ada diet memang tidak yang gini, di satu sisi ada pendapat di Indonesia itu diet itu sangat kuat, tapi saya mengakui bahwa saya itu diet kan pais gitu. Tapi kalau kita bicara bertemu dengan beberapa anak, bukan anak saya saja, ada anak yang kognitifnya bagus tapi nggak diet kok. Iya. Perilakunya bagus tapi nggak diet, ada yang seperti itu. Nah itu yang tadi saya bilang, balik lagi, autis itu spektrum. Iya. Kalau udah bicara spektrum nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena nggak semua autis itu sama. Iya, karena mereka berbeda-beda. Berarti ya
kalau ini ada pertanyaan bisa sembuh atau enggak, berarti balikin lagi pertanyaan kita lagi. Kita ulang lagi. Karena kalau saya bilang bicara, makanya saya nggak mau bicara secara absolut ya, yang benar-benar itu sembuh atau tidak. Karena saya kalau dibilang satu kelompok, karena saya juga pernah dibully gitu ya, satu kelompok menyatakan saya ya udah saya habis gitu loh di media sosial itu. Tapi kalau menyatakan saya autis itu tidak sembuh, tapi mau mengalami perbaikan, mungkin saya juga akan disorot lagi gitu. Nah makanya kalau kita bicara, jangan lihat anak kita doang gitu loh, tapi lihat ada beberapa anak sebagai contoh, terus kita studi banding lah gitu. Kenapa kita wawasan selalu ada, bukannya sombong-sombongan ya, kita belajar di sini, di seminar sini, bukan sombong-sombongan, bukannya kita mau bergaya kita ikut seminar, tapi ilmu itu kan berkembang ya. Ilmunya gitu yang penting itu. Iya. Mungkin penelitian tahun ini begini, tahun depan lagi kan beda lagi. Tiap tahun penelitian beda-beda, Bu. Makanya jangan berhenti belajar. Seneng banget ya ngobrol sama si Ibu. Banyak banget insight yang saya dapetin gitu ya. Yang awalnya saya nggak paham jadi paham. Nah mudah-mudahan teman-teman saya di sana yang menonton ini sedikit dapat pencerahan ya Bu ya. Sedikit dapat sesuatu lah jadi bekal mereka untuk menghadapi. Karena walau bagaimanapun kan anak nggak bisa dibuang ya Bu, nggak mungkin dibuang. Anak itu pemberian Allah, jadi nggak bisa dibuang. Yang ada kita yang harus berdamai dengan keadaan. Aduh, makasih banyak ya Bu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton ya. Kalau nanti ada pertanyaan seputar autis yang kira-kira saya bisa bantu untuk jawab, silakan di kolom komentar. Nanti saya tetap akan konsultasi kok dengan Bu Eni ya untuk menjawab itu semua. Bu Eni terima kasih banyak. Sama-sama. Saya yang harusnya jadi belajar banyak dari Ibu. Next kita belajar lagi ya Bu. Ya sama-sama. Saya juga belajar. Karena saya juga masih banyak buku yang masuk utang yang saya harus baca. Bukunya udah banyak banget. Oke, saya tutup dulu ya Ibu ya. Terima kasih untuk sudah menyimak bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu like, share, dan juga subscribe. Saya minta like-nya dan minta share-nya loh Bu. Supaya apa? Supaya kemanfaatan ini bukan cuma buat kita berdua, tapi buat semuanya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Oke, thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.